Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melanie Putri, Deriski, Hafiza Putri, Lodri, Patricia Citra, Rafael, dan Rian akan membahas tentang keterbatasan sumber energi. Mohon didengarkan ya. Keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan meliputi 1. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi secara garis besar. Sumber energi dibagi menjadi 2, yakni sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, karena suatu saat nanti energi dan sumber daya alam akan habis, maka para ahli dan ilmuwan berusaha mengembangkan sumber energi alternatif yang tidak akan habis meski digunakan terus-menerus. A. Energi matahari atau energi surya. Energi surya berasal dari sinar matahari yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak terbatas. Di Indonesia telah dikembangkan teknologi energi surya, yaitu teknologi fotovoltaik atau sel surya. Dengan tenaga itu diharapkan ketersediaan listrik di berbagai kebutuhan dapat dipenuhi. Pemanfaatan energi surya di Indonesia dapat untuk mengeringkan hasil pertanian dan perikanan secara langsung. B. Energi air. Pemanfaatan energi air merupakan konsep energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air sehingga mampu membangkitkan energi listrik. C. Energi panas bumi. Panas bumi berasal dari sisa panas hasil nuklir pada awal mula terbentuknya bumi dan alam semesta. Panas bumi adalah sumber energi panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. D. Energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tak pernah ada habisnya. Angin sendiri seringkali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin. Sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan merupakan energi yang memerlukan waktu pembentukan sampai jutaan tahun. Oleh sebab itu, apabila sejumlah energi ini dieksploitasi, maka semakin habis dan memerlukan waktu jutaan tahun untuk mendapatkannya kembali. A. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari kerak bumi. Minyak bumi campuran dari senyawa alkana yang memiliki variasi dalam komposisi dan kemurniannya. B. Gas alam. Gas alam dikenal sebagai gas bumi banyak mengandung metana yang dihasilkan dari pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik. C. Batu bara. Batu bara tergolong sebagai batuan sedimen yang terbakar dan terbentuk dari endapan organik, misalnya sisa-sisa tumbuhan. Batu bara umumnya terdiri atas oksigen, nitrogen, dan karbon. Faktor yang memengaruhi pembentukan batu bara yaitu umur, suhu, dan tekanan. Selain sebagai bahan bakar, batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan baja. Pembangkit energi listrik. A. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit yang menggunakan aliran air sebagai pembangkit energi listrik atau hidroelektrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui jaringan yang telah dibuat untuk disalurkan ke rumah-rumah. B. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan pembangkit yang memiliki efisiensi tinggi dan ekonomis. Pembangkit ini mempunyai kelebihan dibandingkan pembangkit lainnya, misalnya seperti dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar padat, cair, dan gas, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, dan sebagainya. Pembangkit listrik tenaga gas PLTG merupakan pembangkit yang menggunakan turbin sebagai penggerak generator. Prinsip kerja turbin gas yaitu mampu mengubah energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga gas panas bumi (PLTP). Penggunaan energi panas akan menghasilkan uap panas bertekanan tinggi dan dapat menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Kelebihan PLTP yaitu hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. 2. Konsumsi energi. Penggunaan sumber energi secara umum, baik itu energi terbarukan ataupun non-terbarukan adalah 1. Penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. 2. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga.
Skala rumah tangga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Pemanfaatan energi dalam rumah tangga yaitu listrik dan gas. 3. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi untuk bahan bakar kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. 4. Penggunaan energi listrik untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan, antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. 3. Ketersediaan sumber energi. Pemanfaatan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Suatu saat akan habis di alam ini jika tidak memperhatikan pemanfaatannya. Untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Pemanfaatan sumber energi ini juga mengurangi dampak pencemaran udara. Solusi keterbatasan energi. Pertama, penghematan energi. Dengan cara melakukan penghematan energi dapat mengatasi krisis energi. Penghematan energi juga dapat menyebabkan berkurangnya biaya, meningkatnya nilai lingkungan dan kenyamanan. 2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai energi alternatif. Jika hal ini tidak dilakukan, maka energi tak terbarukan yang ada di Indonesia akan habis. Saat ini Indonesia masih bergantung pada sumber energi fosil yang sudah jelas mengajikan masalah besar. Sumber energi fosil juga dapat mencemari udara, air, dan tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Solusi keterbatasan energi. 1. Penghematan energi. Dengan cara melakukan penghematan energi dapat mengatasi krisis energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, meningkatnya nilai lingkungan dan kenyamanan. 2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai energi alternatif. Jika hal ini tidak dilakukan, maka energi tak terbarukan yang ada di Indonesia akan habis. Saat ini Indonesia masih bergantung pada sumber energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi fosilnya juga dapat mencemari udara, air, dan tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dampak keterbatasan energi terdiri atas 1. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi menurut Colin Dictionary. Krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Penyebab dari krisis energi. 1. Konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan, yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. 2. Overpolusi. Penyebab lain dari krisis adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. 3. Pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering diremehkan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya, pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar, yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. Cara mengatasi krisis energi. 1. Berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. 2. Tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Bekerja secara paralel dalam gerakan menuju penggunaan sumber terbarukan yang lebih luas, perlu adanya upaya kolektif dalam meningkatkan teknologi penyimpanan. 3. Meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien perlu ditingkatkan. Beberapa hal sederhana yang dapat membantu untuk menghemat energi antara lain mematikan kipas dan lampu saat tidak digunakan, berhati-hati saat menggunakan peralatan, membatasi penggunaan pemanas dan pendingin, berjalan kaki, dan kegiatan kecil tapi berdampak besar lainnya.
Dampak krisis energi. Berikut dampak krisis energi bagi negara yang mengalami krisis atau kelangkaan energi yang kini terjadi menimbulkan dampak atau akibat yang demikian serius pada kehidupan rakyat. Dampak tersebut antara lain semakin mahalnya harga BBM, minyak tanah, solar, dan gas. Terjadinya antrian karena masyarakat panik dan akhirnya masyarakat semakin miskin karena daya beli yang semakin rendah. Karenanya, diharapkan kepada pemerintah untuk segera mencari alternatif energi dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar kita tidak lagi bergantung kepada satu jenis energi atau bahan bakar saja, yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Terbarukan atau energi alternatif adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan populasi dan merusak lingkungan, karena emisi karbon dioksida tinggi dan memicu pemanasan global atau global warming. Satu energi alternatif adalah etanol. Etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Contoh tanaman yang difermentasikan untuk menghasilkan etanol adalah jagung dan juga gandum. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa negara sebagai sumber energi. Kelebihan gas alam jika digunakan pada kendaraan yaitu menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan. Namun memiliki kurangan yaitu efek rumah kaca yang sangat buruk, bahkan mencapai 21 kali lebih. Yang ketiga adalah hidrogen. Hidrogen juga termasuk salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengalirkan minyak bumi. Sumber energi ini dapat dicampur dengan gas alam, dapat digunakan untuk kendaraan. Sayangnya, harga hidrogen ini masih relatif mahal sehingga sulit dijangkau oleh sebagian pasaran masyarakat. Yang terakhir adalah propana. Propana juga dikenal sebagai LPG, yaitu hasil olahan dari gas alam dan juga minyak mentah. LPG ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Jika dibandingkan dengan bensin, emisi yang dihasilkan LPG jauh lebih sedikit. Namun, penciptaan metana pada propana ini ternyata jauh lebih buruk, mencapai 21 kali lipat.